Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali di mata kuliah tafsir Karbawi. Jadi mari kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang ke-8 ini kita akan membahas tentang materi, akan share screen materinya. Ini dia. Tentang surah An-Nisa yang merupakan dasar pendidikan Islam. Ya, ini pendahuluan pendidikan Islam sebagai salah satu aspek dari ajaran Islam. Yang dasar pendidikan Islam itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran banyak ayat yang berkenaan dengan pendidikan. Hal tersebut menggariskan prinsip-prinsip dasar materi pendidikan Islam yang terdiri atas masalah iman, ibadah, sosial, dan ilmu pengetahuan. Hal ini sebagai bantahan pendapat yang meragukan terhadap adanya aspek pendidikan dalam Al-Quran. Para ahli mengemukakan bahwa kata tarbiyah yang berasal dari kata Rabb itu artinya mendidik dan memelihara. Dan ini banyak terdapat dalam Al-Quran, demikian juga kata ilmu yang demikian banyak dalam Al-Quran. Hadis juga banyak memberikan dasar-dasar bagi pendidikan Islam. Hadis sebagai pernyataan, pengalaman, takrir, dan hal ehwal Nabi Muhammad SAW merupakan sumber ajaran Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Kita lihat surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. In tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran, Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata ati Allah, yang berarti mengamalkan perintah dengan sebaik-baiknya dan tidak membantah sedikit pun. Kata perintah di sini menunjukkan fi'lul amr wajib. Penyampaian kalimat ini disebut at-talabu bisighatit talabiyah, yaitu bentuk fi'il amr yang menghasilkan hukum wajib. Jadi mentaati Allah adalah wajib bagi setiap individu yang mukmin. Kemudian kata selanjutnya saudara sekalian adalah wa ati'ur rasul, yang berarti taatilah Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berfungsi sebagai juru penjelas Al-Quran, dan Rasul menerangkan maksud Al-Quran, maksud Allah SWT di dalam Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan kata wa ulil amri minkum, artinya perintah mentaati ulil amri berarti pemimpin atau orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Pemimpin di sini ialah orang mukmin bila diperhatikan perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, keduanya terdapat kata atiu, ya. Dan pada ayat ulil amri tidak ada kata atiu. Ini menunjukkan bahwa perintah mentaati Allah Rasulnya mutlak diikuti, ya, akan tetapi mentaati pemimpin tidak mutlak untuk diikuti. Saudara-saudara sekalian, kemudian hadis Nabi. Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa pada perkara yang ia sukai dan yang tidak ia sukai, kecuali jika diperintahkan berbuat maksiat. Jika diperintahkan berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad ada bersabda yang artinya, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat walaupun yang memerintah adalah seorang budak Habsyi yang hitam. Dalam hadis lain Nabi bersabda, barang siapa taat kepadaku berarti ia telah mentaati Allah.
Dan barang siapa bermaksiat kepadaku berarti ia telah bermaksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada amir yang muslim maka ia taat kepadaku, dan barang siapa bermaksiat kepada amir maka ia bermaksiat kepadaku. Muttafaqun alaih. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, asbabun nuzul surat An-Nisa ini ya, ayat yang ke 59 ini, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika diutus oleh Nabi SAW memimpin suatu pasukan. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan ringkas dan lain-lain yang bersumber dari Ibnu Abbas. Menurut riwayat lain, turunnya ayat ini berkenaan dengan perselisihan pendapat tentang status seorang yang masuk Islam. Setelah diputuskan oleh Rasulullah, seseorang dari pihak yang berselisih bersikeras juga pada pendiriannya, walaupun tidak sesuai dengan putusan Rasulullah. Menurut sebuah hadis dari Ibnu Asakir, dari Abi Salih dan Ibnu Abbas radhiyallahu an, berkata Rasulullah mengirimkan bala tentara dipimpin oleh Khalid ibnu Walid. Salah seorang tentara adalah Ammar ibnu Yasir. Mereka mendapatkan kampung sasaran yang telah kosong kecuali ada seorang lelaki. Tentara Islam lalu mengumpulkan harta fa'i termasuk milik harta laki-laki tersebut. Malamnya laki-laki itu menyusul ke perkemahan tentara Islam dan bertemu dengan Ammar bin Yasir yang segera menyuruhnya pulang dengan membawa segala hartanya. Hal ini dilakukan Ammar karena menurut pengakuan orang itu dia telah menjadi muslim. Khalid tidak sepakat dan besok paginya menyuruh ciduk kembali tawanan itu. Karena Ammar tetap bertahan pada pendiriannya, maka masalah segera disampaikan kepada Rasulullah. Beliau membenarkan Ammar. Khalid tetap tidak menerima sampai Rasulullah memperingatinya. Berkali-kali barulah dia insyaf akan kesalahannya, lalu turunlah ayat ini. Kemudian selanjutnya mafhum tarbawi. Dari keterangan di atas dapat diambil beberapa pelajaran, antara lain bahwa kebijaksanaan agama Islam dalam melaksanakan pemerintahan dan urusan kemaslahatan umat hendaknya didasarkan pada dasar pertama Al-Quran, dasar kedua As-Sunnah, dasar ketiga peraturan perundang-undangan. Segala kebijakan dan kebutuhan harus dipertanggungjawabkan pada ketiganya. Di atas telah dikemukakan pendapat mufasir tentang kata syai'in, itu sesuatu dalam urusan agama Islam. Jadi, kalau terdapat perselisihan antara sesama orang Islam tentang urusan agamanya, kembalikanlah kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Sebagaimana yang pernah dialami bahwa perselisihan itu tidak hanya dalam urusan agama, namun bisa pula dalam urusan dunia. Apakah urusan dunia tidak bisa dikategorikan syai'in? Dan tidak terlalu takalluf kalau masalah pendidikan, khususnya dasar pendidikan Islam, dapat dimasukkan dalam kata syai'in yang mesti dipecahkan juga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta perundang-undangan. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam ayat di atas disebutkan secara qat'i kewajiban mentaati Allah dan Rasulnya diawali dengan fi'il amar. Sedangkan uli amri cuma dengan ataf pada Rasul ini mengisyaratkan adanya ketergantungan ketaatan pada uli amri minkum pada persesuaian produk hukumnya dengan aturan dan jiwa ajaran Al-Quran dan Sunnah. Jika sesuai, maka diwajibkan ditaati. Jika tidak, ya harus ditolak. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dasar pendidikan pengajaran Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang diatur oleh Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Bagaimana kita ketahui, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 dan juga Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 adalah produk pemimpin atau ulil amri bangsa Indonesia. Yang di dalamnya terdapat banyak sekali mereka yang beragama Islam dan beriman kepada Allah, dan mereka dapat disebut dengan ulil amri minkum. Jadi berdasarkan ayat di atas, maka dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pendidikan Islam di Indonesia beralasan dan dapat diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar pendidikan Islam di Indonesia adalah Al-Quran dan Sunnah, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945. Adapun dalam pelaksanaannya, kita harus menyesuaikan dengan kaidah umum Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, inilah ya materi dasar pendidikan Islam yang jelas ada kaitannya dengan Pancasila, ya, Undang-Undang Dasar 1945,
dijauhi oleh Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian, demikian perkuliahan kita hari ini. Ya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak